Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari jurusan Teknik Mesin 19A. Kali ini saya kesempatan eh, menjelaskan tentang pengertian pasak. Apa itu pasak? Pasak adalah sebuah mekanisme mesin yang sering dikenal dengan key. Key itu adalah pasak ya. Indonesianya adalah pasak, key dalam bahasa Inggrisnya. Terus pasak adalah bagian dari komponen mesin atau alat yang digunakan untuk menghubungkan dan mengunci komponen elemen mesin yang berputar. Semisal seperti pada poros. Poros memungkinkan akan terjadinya torsi, sehingga poros yang terhubung akan memiliki torsi atau putaran dengan komponen penggerak. Jadi pasak adalah elemen mesin yang mengikat sementara dan dapat dilakukan pembongkaran tanpa merusak komponen utama yang terhubung. Pasak memiliki ketentuan pada kedua poros yang perlu atau menghubungkan yang disebut dengan WK. Jadi pasak itu adalah elemen mesin yang mengikat sementara. Terus adapun fungsi-fungsi pasak yang saya pahami, yang pertama ada mentransmisikan torsi ke penghubung maupun sebaliknya. Terus mencegah gerakan relatif yang terjadi antara poros dengan elemen mesin yang disatukan. Terlebih pasak pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungan yang pertama sederhana dan juga murah. Terus yang kedua, mudah dipasang dan membongkarnya. Itu keuntungan dari pasak. Adapun kerugiannya akan melemahkan poros dengan adanya alur pasak tersebut. Jadi ada keuntungan dan kerugian untuk menggunakan pasak ya. Pasti pada elemen-elemen mesin lainnya. Terus ada beberapa jenis pasak yang umumnya digunakan untuk mengikat atau menghubungkan komponen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan serta aplikasi pada pasak tersebut. Merupakan jenis-jenis pasak pada elemen mesin. Yang saya pahami ada pertama pasak benam. Pasak benam terdapat beberapa jenis yang digolongkan ke dalam jenis pasak benam. Yang pertama ada pasak benam yang persegi panjang. Jadi persegi panjang itu memiliki penampang persegi panjang dengan dimensi W sama dengan lebar. Terus ada H sama dengan tinggi. Ukuran pasak disesuaikan dengan diameter poros tersebut atau diameter pada lubang penghubung. Terus ada pasak persegi panjang. Terus ada pasak benam persegi. Jadi pasak benam persegi itu adalah penampang yang memiliki bentuk persegi atau square. Jadi untuk menentukan dimensi pada pasak persegi itu pasak yang persegi ya Pak. Terus adapun pasak persegi, terus ada pasak paralel. Jadi pasak paralel itu adalah pasak persegi atau persegi panjang yang memiliki penampung seragam tanpa adanya sudut dari bagian beruncing. Berbeda dengan pasak persegi panjang atau pasak
panjang yang memiliki bentuk runcing dengan sepanjang pasak. Terus ada gib 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 head. Gib head adalah jenis pasak dengan tambahan kepala atau bagian yang menonjol pada ujungnya, yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan bongkar pasang. Itu yang gib head itu gampang. Jadi kita misalkan menggunakan pasak gib head itu memudahkan dalam melakukan pembongkaran dan pemasangan. Terus ada Feather Sun Key adalah jenis pasak paralel yang digunakan pada bagian hubung atau poros dengan bantuan skrup. Pada pasak jenis Feather Sun Key dapat mentransmisikan dengan getaran memutar. Selain itu dapat juga memungkinkan terjadinya gerakan aksial. Terus ada pasak wardrobe. Jadi wardrobe key terdiri dari sepotongan cakram silinder, dan keunggulan utamanya adalah dapat disesuaikan, dimiringkan di alur pasak dudukan key sheet. Pasak benam jenis pasak wardrobe umumnya digunakan pada mesin tertentu. Terus ada juga Sadley key atau pasak pelana. Pasak pelana ini jarang digunakan pada komponen mesin dengan beban yang berat karena tidak dapat digunakan untuk mentransmisikan torsi yang tinggi. Terus terdapat dua jenis pada pasak pelana. Yang pertama ada pasak pelana datar. Jadi pasak yang datar terkunci pada hubungan dan akan melayang di atas poros dan memegang poros melalui gesekan yang terjadi. Terus ada pasak pelana hollow. Jadi pasak pelana hollow atau lebih dikenal dengan hollow saddle key adalah pasak terkunci pada hubungan dan akan melayang di atas poros dengan memegang poros melalui gesekan yang akan terjadi. Terus ada tangan key. Tangan key adalah pasak tangan adalah pasak yang digunakan pada aplikasi siklus kerja pada bagian-bagian pekerjaan berat. Jadi pasak tangan terdiri dari sepasang kunci yang ditempatkan saling siku menyiku satu sama lain dan bersinggungan dengan permukaan poros atau arah tangen key. Terus ada round key atau pasak yang bulat. Terus ada spanless. Spanless adalah bagian integral dari pasak atau hubungan terpasang secara bersamaan. Digunakan dalam aplikasi khusus seperti di mana membutuhkan torsi lebih besar dalam ukuran poros tersebut. Umumnya digunakan dalam transisi gigi geser pada mobil. Terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasak. Dalam pemilihan
Jenis pasak selain berdasarkan aplikasi dan kegunaannya, perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut kinerja maupun fungsi dari pasak itu tersendiri, yaitu yang pertama ada ukuran yang tepat atau pas, terus kekuatan koneksi, terus kekuatan untuk ditransmisikan, terus ada pemilihan jenis material dan juga biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian pasak pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.